Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizka Perawati Buru Nenggolan dengan NIM 08011282025067. Program kedua yang akan saya jelaskan adalah program mengecek hasil jumlah beberapa bilangan prima, apakah hasil penjumlahannya merupakan bilangan prima atau tidak. Untuk itu, kita awali dengan membuat struktur umum pada C++. Struktur umum yang saya pakai adalah include iostream sebagai file header agar kita dapat menggunakan cin, cout, dan endline. Selanjutnya ada using namespace std sebagai compiler agar kita dapat menggunakan fungsi-fungsi. Dan inMain sebagai fungsi utama. Kemudian kita deklarasikan variabel. Variabel yang saya gunakan adalah variabel bil dengan array 50, variabel i, n, dan saya memasukkan di variabel ini untuk penginisialan x sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Untuk tipe variabel ini adalah integer. Selanjutnya cout, program penjumlahan beberapa bilangan prima. Endline, ini merupakan judul program yang berfungsi untuk memperindah program. Kemudian cout, masukkan banyaknya bilangan, (2), cin, n, kemudian kita menggunakan rumus perulangan, yaitu for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, i plus plus. Selanjutnya, cout, masukkan bilangan ke dengan memanggil variabel i, (2), cin, bil, i. Kemudian if bil i sama dengan 2, x sama dengan x tambah bil i. Else if bil i sama dengan 1, y sama dengan y tambah bil i. Else if bil i mut 2 sama dengan 0, y sama dengan y tambah bil i. Else x sama dengan x tambah bil i. Cout endline yang berfungsi untuk memberi batas pada baris selanjutnya. Cout memanggil variabel x, endline, if x mut 2 sama dengan 1, cout iya, else cout tidak. Nah, di sini mungkin teman-teman masih pada bingung. Untuk lebih jelasnya, kita dapat merunningkan agar kita melihat hasil program. Di sini kita diminta untuk masukkan banyak bilangan. Bilangan yang saya masukkan sebanyak 4. Kemudian kita masukkan bilangan ke-1 itu 2, bilangan kedua itu 3, bilangan ketiga itu 7, dan bilangan keempat adalah 11. Nah, maka akan muncul 23 ya. Di sini saya akan menjelaskan dari mana kita mendapat hasil output. Di sini saya akan menjelaskan dari mana kita mendapat 23 ini sebagai bilangan prima. Nah, untuk penginisialnya x sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Lalu kita masuk ke masukkan banyak bilangan. Kita memasukkan 4. Lalu kita masuk ke rumus perulangan, i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, i plus plus. Nah, kita misalkan i sama dengan 1. Apakah 1 kurang dari sama dengan 4? Ya, karena memenuhi, maka kita masukkan bilangan ke 1. Lalu, tadi saya menginput bilangan ke 1 itu dengan angka 2. Kemudian, kita lihat kondisi mana yang sesuai dengan angka yang kita input, yaitu ada 4 kondisi. Nah, kita lihat dari yang pertama, if bil i sama dengan 2. Yang kita input adalah 2. Apakah 2 sama dengan 2? Ya, berarti kita memasukkan nilai x. X tadi sama dengan 0. Berarti x sama dengan 0 ditambah 2.
maka X sama dengan 2. Lalu kita kembali ke I++, I++ sama dengan I tambah 1. Tadi I awal adalah 1, maka 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kemudian I sekarang sudah menjadi 2. Apakah 2 kurang dari sama dengan N? Ya, karena memenuhi, maka kita masukkan bilangan ke 2. Lalu yang kita masukkan adalah angka 3. Kemudian kita lihat kondisinya, manakah kondisi yang sesuai? Kondisi yang sesuai adalah else X sama dengan X tambah bil I. Karena dari ketiga ini sudah jelas kita lihat bahwa 3 tidak sama dengan 2, bahwa 3 juga tidak sama dengan 1, dan 3 mod 2 tidak sama dengan 0. Maka yang memenuhi adalah kondisi terakhir, yaitu X sama dengan X tambah bil I. Lalu kita masukkan X terakhir tadi adalah 2 ditambah bil I, yaitu angka yang kita masukkan 3, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, sekarang X-nya sudah menjadi 5. Lalu kita kembali ke I++. I terakhir tadi adalah 2, maka I sama dengan I tambah 1, yaitu 2 ditambah 1 sama dengan 3. Sekarang I sama dengan 3. Apakah 3 memenuhi? Apakah 3 kurang dari atau sama dengan 4? Ya, karena memenuhi, maka kita masukkan bilangan ke 3. Kemudian kita masukkan bilangan ketiga itu adalah 7. Lalu kita lihat kondisi mana yang sesuai. Apakah 7 sama dengan 2? Tidak. Apakah 7 sama dengan 1? Tidak. Apakah 7 mod 2 sama dengan 0? Tidak juga. Berarti kita masuk ke kondisi yang terakhir, yaitu X sama dengan X tambah bil I. Yaitu X terakhir adalah 5. 5 ditambah 7 sama dengan 12. Kemudian kita masuk ke I++. I++ sama dengan I tambah 1. I terakhir tadi adalah 3. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Maka I sekarang adalah 4. Apakah 4 kurang dari sama dengan 4? Ya, karena masih memenuhi. Maka kita masukkan bilangan ke 4 dengan angka 11. Lalu kita lihat keempat kondisi lagi. Apakah 11 sama dengan 2? Tidak. Apakah 11 sama dengan 1? Tidak juga. Dan apakah 11 mod 2 sama dengan 0? Tidak. Berarti dia memenuhi kondisi yang X sama dengan X tambah bil. X terakhir adalah 12. 12 ditambah 11 sama dengan 23. Nah, sekarang X-nya adalah 23. Lalu kita kembali ke I++. I terakhir adalah 4. 4 ditambah 1, 5. Kita masukkan I sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari sama dengan 4? Tidak, karena sudah tidak memenuhi, maka dia akan berakhir. Lalu kita memanggil variabel X. X tadi adalah 23. Lalu kita lihat apakah 23 mod 2 sama dengan 1? Ya, karena 23 modulus 2 itu 1, maka tercetak ya. Demikian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.